Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi hari ini yaitu tentang nilai kejujuran. Namun sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seperti biasa kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Yang di rumah kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Fatihah dimulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Mari kita masuk ke pembahasan yaitu tentang nilai kejujuran. Yang pertama adalah pengertian, pembagian, dan hikmah kejujuran. Pengertian kejujuran, jujur adalah suatu yang dikatakan atau dilakukan sesuai dengan kenyataan atau iktikad dari dalam hati. Ya. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Jadi tidak mau perbuatannya, ucapannya begini, perbuatannya lain, itu berarti bukan jujur. Jadi jujur itu sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat itu ya. Terus wajib bagi kita untuk selalu berperilaku jujur dimanapun kita berada. Jadi walaupun di tempat yang sepi, kalian harus tetap berperilaku jujur ya. Dimanapun, pokoknya dimanapun kalian berada harus selalu berkata jujur atau berperilaku jujur. Karena apa? Orang yang melaksanakan perilaku jujur akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga akan dipercaya orang lain. Orang lain tentu akan merasa senang kalau kalian berperilaku jujur ya. Tuh. Terus yang kedua adalah pembagian sifat jujur ya. Yang pertama adalah kejujuran lisan ya, atau sidqu al-lisan ya. Kejujuran lisan yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya, kecuali kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat ya. Contohnya apa? Umpama ada orang yang mau dibunuh, terus kalian bilang orang dicari-cari mau dibunuh, terus orang itu sembunyi di rumah kalian. Ketika kalian ditanya, maka kalian tidak boleh jujur. Harus mengatakan bahwa orang itu tidak di rumah kalian. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah nyawa. Itu ya. Beda halnya dengan ada polisi yang mencari seorang kriminal. Lalu kriminal itu sembunyi di rumah kalian, maka kalian harus wajib memberitahu. Ya, karena kalau kalian menutupi maka kalian akan terkena hukum ya. Jadi menyembunyikan yang tidak baik atau menyembunyikan sesuatu yang melanggar hukum itu akan terkena hukum juga. Pokoknya sesuatu yang maslahat untuk umat ya. Yang kedua adalah kejujuran niat dan kemauan. Ya, adalah
Kejujuran niat dan kemauan adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam semua kondisi, ya, dalam rangka menunaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kejujuran tekad dan amal perbuatan, ya. Kejujuran tekad adalah jujur dalam tekad dan amal, ya. Berarti melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan ridho Allah, ya. Apabila pekerjaan itu tidak mendatangkan nilai keridhoan dari Allah, maka harus ditinggalkan. Pokoknya kejujuran tekad itu adalah setiap pekerjaan yang mendatangkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang ketiga, hikmah kejujuran. Yang pertama adalah mendapat kepercayaan dari orang lain, ya. Ini sudah pasti bahwa orang yang jujur itu pasti akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya. Orang lain akan merasa senang dan percaya kepada kita, ya, kalau kita berperilaku jujur. Yang kedua adalah mendapatkan banyak teman. Ini sudah pasti bahwa orang yang jujur pasti akan selalu mempunyai teman yang banyak, karena siapa yang nggak suka, ya, kalau kita memiliki teman yang jujur, ya. Kalau kita memiliki teman yang suka berbohong, maka kita akan tidak suka, ya, karena artinya dia mempermainkan kita, ya, itu. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup, ya, karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain, ya. Jadi hidupnya itu akan tenang, akan tentram, ya. Beda halnya dengan orang yang tidak jujur, ya. Dia hidupnya tidak akan merasakan ketenangan. Ya, pasti dia akan selalu kepikiran, ya. Jangan-jangan nanti kebohongan saya akan terbongkar. Itu selalu diangan-angan, ya, terus difikirkan, maka dia tidak akan merasakan ketenangan dalam hidup. Yang keempat adalah kejujuran akan mengantarkan ke surga, ya. Itu. Yang kelima adalah menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, ya. Yang keenam adalah hidupnya barokah, ya. Tentu saja kalau kita selalu berperilaku jujur, maka hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dalil perilaku jujur. Dalil yang pertama adalah dalam surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi di sini menjelaskan bahwa kita disuruh oleh Allah untuk berperilaku jujur, ya, karena jujur itu akan mendekatkan kepada takwa, ya. Karena apa? Allah itu Maha tahu apapun yang kalian perbuat, ya, dimanapun Allah Maha tahu. Maka jangan sekali-kali mentang-mentang tidak ada orang, ya, kalian tidak berperilaku jujur, ya. Dalil kedua dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang berperilaku jujur. Jadi kalian kalau memilih teman, pilihlah teman yang jujur. Jangan pilih teman yang tidak jujur. Pasti kalian akan selalu dibohongi, gitu, ya. Dalil selanjutnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 42, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi Allah menyuruh kita untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Jangan dicampur adukan, ya, antara yang benar dan yang salah. Atau bisa diartikan
umpama ini tidak sesuai, maka kalian tidak boleh berbohong. Itu. Kalau benar ya katakan benar, kalau salah katakan salah. Itu. Lalu dalil sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birri yahdi ilal jannah." Rawahu al-Bukhari. Artinya hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Jadi jujur itu akan mendekatkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan memasukkan kalian ke dalam surga. Memang semua orang itu pasti memiliki hati nurani dan hati nurani kita itu selalu berkata jujur, selalu mengajak kepada kejujuran. Tapi kebanyakan orang biasanya tidak mau mengikuti hati nurani. Padahal seandainya kalian mengikuti hati nurani ya, maka kalian pasti tidak akan berbuat bohong. Ketika kalian ingin berbuat bohong atau berperilaku tidak jujur, pasti hati kalian akan berkata, wah ini tidak benar nih, ini salah. Tapi rata-rata orang tidak menghiraukan apa kata hati nurani. Pasti hati nurani kalau kalian berbohong, pasti akan begitu bilang ya dalam hati, wah ini salah, ini nggak benar ini. Tapi kebanyakan orang tidak mau mengikuti hati nurani. Yang berikutnya adalah akibat perilaku tidak jujur ya. Yang pertama dijauhi oleh teman, ini sudah pasti ya. Mana ada orang yang senang terhadap orang yang selalu berbohong, pasti akan kecewa. Yang kedua adalah tidak dipercaya orang lain ya, ini pasti ya. Pasti orang lain kalau kalian udah berbuat tidak jujur sekali, maka orang lain tidak akan percaya lagi gitu ya. Makanya yang namanya kepercayaan itu sangat penting dan kalian harus bisa menjaganya gitu. Yang ketiga adalah dikucilkan oleh teman atau orang sekitar ya. Pasti orang lain akan mengucilkan ya, tidak percaya lagi gitu. Yang keempat adalah dapat menimbulkan perpecahan antara sesama manusia karena kesalahpahaman. Itu sudah pasti ya. Yang kelima adalah menimbulkan ketidakberaturannya hubungan sosial antar masyarakat ya. Yang keenam adalah akan mendapat dosa ya. Ini sudah pasti bahwa orang yang berbuat tidak jujur, Allah murka dan dia akan mendapatkan dosa. Itu bahkan salah satu ciri orang munafik ya adalah jika dia berkata dia selalu dusta. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Tentu saja kalian sudah paham ya bahwa tempat orang munafik itu adalah di neraka paling bawah, yaitu neraka jahanam. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat ya. Lah, tempat orang munafik itu paling dasar. Setelah orang munafik baru orang kafir. Gitu. Karena orang munafik ini sangat berbahaya ya. Di musuh dalam selimut lah orang bilang seperti itu. Yang berikutnya adalah hikmah penerapan dan manfaat perilaku jujur. Yang pertama hikmah perilaku jujur ya. Yang pertama mendapat kepercayaan dari orang lain ya. Yang kedua adalah mendapatkan banyak teman. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain ya. Yang keempat adalah kejujuran akan mengantarkan ke surga sesuai firman Allah tadi ya, bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah tadi bahwa kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Yang berikutnya adalah menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat ya. Terus yang berikutnya adalah hidupnya barokah. Yang kedua adalah penerapan perilaku jujur. Yang pertama di sekolah ya, meluruskan niat untuk menuntut ilmu. Ya, jadi kalau kalian menuntut ilmu pergi ke sekolah harus luruskan niat. Menuntut ilmu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Itu. Ya. Kalian sekolah semata-mata saya sekolah biar nanti dapat kerjaan. Itu bagus, tapi yang pertama harus niatkan dalam hati bahwa kalian menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah. Masalah kerjaan, masalah rezeki itu urusan Allah. Allah yang mengaturnya. Tapi niatkan dalam hati kalian sekolah itu karena Allah. Terus yang berikutnya adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru serta tidak menyontek. Ya, bapak ibu guru memberikan tugas. Ya, kerjakan dengan sebaiknya.
ya, jangan menyontek kerjaan teman. Nah, sekarang ini sedang pembelajaran jarak jauh, mama guru memberikan tugas, ya kerjakan dengan sendiri. Nah, jangan WA teman kalian, ini jawabannya apa ya, lalu minta. Jangan, itu namanya tidak jujur. Siswa yang jujur, dia akan mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru, ya, dengan sendiri, tanpa meminta atau menyontek orang lain, itu ya. Terus yang kedua adalah penerapan jujur di rumah, ya, yang yaitu meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua, ya, memberitakan yang benar, ya. Jadi di rumah kalian sudah pulang sekolah, pembelajaran sudah selesai, bantulah orang tua dan memberitakan sesuatu kepada orang tua dengan sebaiknya, dengan sebenarnya. Contoh, kalian ada tagihan dari sekolah SPP atau ada iuran yang lain, maka beritakan yang sebenarnya. Tidak boleh mengada-ngada. Mama, dari sekolah ada tagihan, mama contohnya 200.000, ya. Kalian bilang, "Mah, Pak, ada tagihan dari sekolah berapa? 400.000, ya." Jangan sampai seperti itu. Jadi memberikan berita kepada orang tua dengan sebenarnya. Itulah penerapan jujur di rumah, gitu. Terus yang berikutnya penerapan jujur di masyarakat, ya. Kita bisa melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, tentram, dan tidak mengarang cerita yang membuat suasana kurang kondusif. Ya, jadi usahakan kalau kalian memberikan berita kepada masyarakat atau kalian dapat berita dari orang lain, ya, kalian teliti dulu sumbernya dari mana, ya. Ini benar apa tidak. Jangan langsung main share aja, ya. Kalau tidak diteliti dengan benar, ya, maka akan menimbulkan keresahan. Itu. Maka sebaiknya kalau mendapatkan WA atau dari grup atau apa, teliti dulu kebenarannya. Ini berita ini benar apa tidak. Baru setelah dinyatakan benar, baru kalian share. Jangan main share-share aja, ya. Itu. Untuk selanjutnya adalah manfaat perilaku jujur, ya. Yang pertama adalah masuk surga, ya, seperti tadi yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 119, ya. Terus yang kedua adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keempat, hati merasa lebih tenang. Yang kelima adalah memiliki banyak teman. Yang berikutnya adalah mendapat pahala yang besar, ya. Jadi orang kalau berbuat kejujuran atau berperilaku jujur akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya adalah mendapatkan berkah dari Allah. Itulah materi pembahasan pada hari ini, yaitu tentang nilai kejujuran, ya. Kita semua berusaha menerapkan nilai-nilai kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting untuk kesuksesan hidup kita, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Kalau ingin sukses, kuncinya satu, terapkan nilai-nilai kejujuran, ya. Karena orang zaman sekarang susah mencari orang yang jujur, ya. Maka jujur itu sangat mahal harganya, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa kalian untuk memberi daftar hadir, ya, dengan cara ketik nama dan kelas. Untuk sekolah lain bisa cantumkan nama sekolah kalian masing-masing. Dan jangan lupa berikan kesimpulan, ya, setelah kalian ketik nama, setelah menonton video ini atau video pembelajaran ini, berikan kesimpulan di kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.